Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di mata kuliah Sosiologi Politik pertemuan ke-12. Di pertemuan ke-12 ini kita akan membahas tentang kekuasaan politik. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Kekuasaan politik adalah kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum, baik terbentuknya maupun akibat-akibat sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri. Pada dasarnya, kekuasaan politik adalah kemampuan individu atau kelompok untuk memanfaatkan sumber-sumber kekuatan yang bisa menunjang sektor kekuasaannya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sumber-sumber tersebut bisa berupa media massa, media umum, mahasiswa, elit politik, tokoh masyarakat maupun militer. Jenis-jenis kekuasaan yang kita ketahui pada umumnya sekiranya dapat dibagi menjadi beberapa jenis kekuasaan. Pertama ada kekuasaan eksekutif, yaitu yang dikenal dengan kekuasaan pemerintahan, di mana mereka secara teknis menjalankan roda pemerintahan. Yang kedua, kekuasaan legislatif, yaitu sesuatu yang berwenang membuat dan mengesahkan perundang-undangan sekaligus mengawasi roda pemerintahan. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu sesuatu kekuasaan penyelesaian hukum yang didukung oleh kekuasaan kepolisian demi menjamin pelaksanaan hukum. Unsur-unsur kekuasaan ada 3 komponen dalam rangkaian kekuasaan yang akan mempengaruhi penguasa atau pemimpin dalam menjalankan kekuasaannya. Komponen itu harus diikuti dan dipelajari karena saling terkait di dalam roda kehidupan penguasa. 3 komponen ini adalah pemimpin. Di sini pemimpin selaku pemilik atau pengendali kekuasaan, pengikut, dan situasi. Pemimpin sebagai pemilik kekuasaan bisa mempengaruhi pengikutnya, bahkan menciptakan pengikut mengiring pengikut, menjadi provokator pengikut, sehingga kepengikutan si pengikut ini akan membabi buta, tidak rasional lagi. Pengikut sebaliknya juga bisa mempengaruhi pemimpin, bisa memberi bisikan kepada pemimpin, bisa menyuruh untuk mempertahankan kekuasaan, dan bahkan bisa menjatuhkan kekuasaannya. Pemimpin juga bisa menciptakan suatu situasi dan merekayasa situasi. Akan tetapi perlu diketahui bahwa dari situasi itu juga maka sang pemimpin bisa mujur, bisa untung. Dan karena situasi itu pula sang pemimpin pada akhirnya akan jatuh dan menghabiskan riwayat kekuasaannya sendiri. Dalam hal ini dibutuhkan figur pemimpin yang benar-benar cerdas dalam memperhitungkan situasi yang diciptakannya. Dari gerak 3 komponen di atas, maka kekuasaan juga mempunyai unsur influensi, yakni meyakinkan sambil berargumentasi sehingga bisa mengubah tingkah laku. Kekuasaan juga mempunyai unsur persuasion, yaitu kemampuan untuk meyakinkan orang dengan cara sosialisasi atau persuasi, baik yang positif maupun negatif, sehingga bisa timbul unsur manipulatif dan pada akhirnya bisa berakibat pada unsur coercion, yang berarti mengambil tindakan, desakan, kekuatan, kalau perlu disertai kekuasaan unsur force atau kekuatan massa termasuk dengan kekuatan militer. Pertanyaan untuk di pertemuan ke-12 ini, jelaskan pengertian hubungan antara kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh seorang penguasa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.